Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yani El-Bantani, mahasiswa PGM ISTIT Rakyat Santang Karawang. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah IPS, yaitu Ibu Hani Nurhayati MPD, yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya beliau masih sempat menyempatkan waktunya untuk menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Untuk itu kita doakan semoga beliau Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, dan semoga Allah jadikan beliau orang yang sukses di dunia, lebih-lebih sukses di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Yuk kita simak berikut ini. Pengertian pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Selanjutnya di sini ada pendapatan nasional menurut para ahli ya. Di sini Alfred Marshall yang mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi baik material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Kemudian di sini ada menurut Irving Fisher. Irving Fisher adalah ahli ekonomi asal Amerika Serikat yang aktif di tahun 1890-an. Menurutnya, pendapatan nasional yang hakiki adalah neto yang langsung dikonsumsi di tahun itu juga. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Kemudian manfaat pendapatan nasional berikutnya yaitu di sini ya, yang pertama, yang selanjutnya membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, yang terakhir sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara yang lainnya. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu tentang konsep pendapatan nasional ya. Bisa kita lihat di sini bahwa pendapatan nasional berikut ini merupakan beberapa konsep yang mempengaruhi pendapatan nasional satu negara. Contoh di sini konsep panduan nasional yang pertama yaitu ada produk domestik bruto ya, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu gross domestic product atau PDB. Jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit produksi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode, yaitu dalam 1 tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP atau Gross Domestic Product dianggap bersifat bruto atau kotor ya. Untuk mencari rumus Gross Domestic Product, kita bisa menggunakan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Kemudian teman-teman, yang kedua yaitu ada produk nasional bruto atau dalam bahasa Inggrisnya disebut gross national product atau VNB ya. Ini
merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun tentunya ya. Produksi tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, misalnya pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain. Dan untuk mencari rumus produk nasional bruto ini atau gross national product, kita bisa menggunakan rumus yaitu GNV sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Ya, kita kasih contoh ya. Contohnya di sini saya kasih contoh Pak Aris ya. Kita pakai nama yang ada di kelas kita ya. Pak Aris ya, si ganteng kalem dari Pakis. Contohnya Pak Aris ya, warga negara Indonesia yang tinggal di Pakis. Beliau bekerja di Indonesia dengan pendapatan 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua Pak Nasution ya, Pak Nasution, warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia dengan pendapatan 3 juta rupiah. Kemudian satu lagi yaitu Pak Farid contohnya ya, warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di negara asing, contohnya di Sumatera, di Afrika atau di Malaysia contohnya ya. Maka untuk mencari rumus produk nasional bruto ini kita menggunakan rumus GNV yang tadi saya sebutkan ya. Contoh di sini maka GDP atau gross product nasional tadi pendapatan Pak Aris ya 2 juta rupiah ditambah pendapatan Pak Nasution 3 juta rupiah, maka totalnya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian penghasilan netonya kita di sini ya bisa lihat Pak Farid pendapatan Pak Farid dari 1 juta rupiah dikurangi pendapatan Pak Nasution yang warga negara asing yang bekerja di Indonesia dikurangi 3 juta rupiah, maka totalnya yaitu min 2 juta rupiah. Maka dengan menerapkan rumus di atas dapat kita ketahui bahwa VNB atau produk nasional bruto atau gross national product adalah VNB sama dengan PDB ditambah penghasilan neto. Maka PDB-nya di sini adalah 5 juta rupiah ditambah netonya min 2 juta rupiah, maka hasilnya yaitu plus 3 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu ada produk nasional neto atau net national product atau VPN ya. Jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan ini merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi, biasanya berupa taksiran, sehingga bisa terjadi kekeliruan walaupun relatif kecil ya. Nah, produk nasional neto ini bisa kita cari dengan rumus NNV sama dengan GNV dikurangi depresiasi penyusutan barang. Kemudian selanjutnya yaitu ada pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah barang jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus NNI sama dengan NNV dikurangi pajak tidak langsung. Oke, selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan atau personal income ya, atau PI ya. Ini jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja, misalnya para PNS yang mendapatkan uang pensiun. Maka kita bisa cari dengan menggunakan
menggunakan rumus VI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau di disposable income. Nah, disposable income ini adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus DI sama dengan VI dikurangi pajak langsung. Dari berbagai pendapat tadi ya, secara umum ada juga pendapat dari para ahli, maka bisa kita simpulkan bahwa pendapatan nasional yaitu ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara dalam 1 tahun. Baiklah teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan tentang pendapatan nasional dari saya. Mungkin penjelasannya kurang begitu jelas, kurang begitu terperinci. Kemungkinan juga banyak kesalahan dalam pembahasan yang tadi saya bahas. Saya mohon koreksinya dari para senior-senior saya, terutama dari dosen saya, untuk senantiasa meluruskan kekeliruan atau kesalahan saya. Saya akhiri pembahasan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.